Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Vivi Agus Lestari dengan NIM 1831511157, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, kelompok D1 untuk memenuhi syarat ujian tengah semester Universitas Budi Luhur, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar penelitian, yang mana di dalamnya berisi tentang konsep-konsep dasar penelitian, yaitu yang pertama, kebenaran. Pengetahuan dan ilmu berawal dari kegaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar maupun alam kecil. Kekaguman tersebut kemudian menyebabkan timbulnya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu manusia akan terpuaskan bila dirinya mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dipertanyakan. Untuk itu, manusia menempuh berbagai upaya agar memperoleh pengetahuan yang benar, yang secara garis besar dibedakan menjadi dua, secara tradisional atau pendekatan non-ilmiah dan secara modern pendekatan ilmiah. Yang pertama, pendekatan non-ilmiah, upaya untuk memperoleh pengetahuan atau memahami fenomena-fenomena tertentu ada yang dilakukan secara tradisional atau non-ilmiah. Upaya ini muncul di masyarakat secara alami seiring dengan munculnya berbagai fenomena atau masalah yang membutuhkan penjelasan. Ada beberapa pendekatan non-ilmiah yang banyak dipakai untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran melalui proses, akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, coba-coba, pendapat otoritas, pikiran kritis, serta pengalaman. Kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum ditemukannya metode ilmiah, dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah penemuan ilmu pengetahuan secara kebetulan, penemuan ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal sehat, penemuan ilmu menggunakan dengan intuisi, penemuan ilmu menggunakan melalui wahyu, penemuan kebenaran melalui coba-coba, dan sebagainya. Dalam sejarah kehidupan manusia, tercatat adanya beberapa penemuan besar yang terjadi secara kebetulan, yakni tanpa menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dihendaki dalam penelitian ilmiah. Salah satu contoh penemuan ilmu pengetahuan yang terjadi secara kebetulan adalah penemuan kini sebagai obat penyakit malaria. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Dengan pendekatan ilmiah, manusia berusaha memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional atau empiris. Kebenaran semacam ini dapat diperoleh dengan metode ilmiah. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pendekatan ilmiah merupakan suatu usaha untuk mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah yang didukung dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat sistematis. Setidaknya, terdapat 3 pola pikir yang dikembangkan dan pendekatan ilmiah, yakni pola pikir induktif, pola pikir deduktif, dan pola pikir yang merupakan gabungan deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif sering dipergunakan oleh penganut aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme mengatakan bahwa ide tentang kebenaran tersebut sesungguhnya sudah ada. Akal pikiran manusia dapat mengetahui ide tentang pengetahuan dan tentang kebenaran tanpa harus melihat dunia nyata. Sedangkan pola pikir induktif dikembangkan oleh penganut aliran empirisme. Aliran empirisme beranggapan bahwa kebenaran dan ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Dalam hubungan ini muncullah istilah pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan ilmiah yang diterapkan dalam bentuk penelitian yang sistematik, terkontrol, empiris, dan kritis terhadap hipotesis mengenai hubungan yang diasumsikan di antara fenomena alam. Pendekatan objektif dilaksanakan dengan anggapan bahwa objek-objek, perilaku-perilaku, dan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam dunia nyata dapat diamati oleh para indera manusia. Kedua pola pikir, yakni pola pikir induktif dan pola pikir deduktif, memiliki kelebihan dan sekaligus kelemahannya masing-masing. Salah satu kelemahan mendasar yang terdapat pada penganut aliran rasionalisme adalah sulitnya mencari kata sepakat yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam kegiatan berpikir bersama secara universal. Fenomena tersebut terjadi karena selain berbagai makhluk sosial, manusia juga merupakan individu yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan individu lainnya.
Sikap dan cara berpikir peneliti. Seorang peneliti harus memiliki sikap yang khas dan kuat dalam penguasaan prosedur dan prinsip-prinsip dalam penelitian. Sikap-sikap yang harus dikembangkan seorang peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap-sikap seorang peneliti objektif. Seorang peneliti harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti harus bekerja sesuai atas apa yang terjadi dalam data yang diperoleh di lapangan dan tidak memasukkan pendapat pribadi yang dapat mengurangi dari keberhasilan hasil penelitian. Kemudian kompeten. Seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Kemudian faktual. Seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan observasi, harapan, atau anggaran yang bersifat abstrak. Selain itu, seorang peneliti juga diharapkan memiliki pola pikir yang mendukung tugas-tugas mereka. Cara berpikir yang diharapkan dari seorang peneliti adalah sebagai berikut. Yang kedua, cara berpikir seorang peneliti. Berpikir spektif. Seorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Berpikir analisis. Peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Kemudian berpikir kritis. Mulai dari awal hingga akhir kegiatan, penelitian dilakukan berdasarkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana hanya dalam penelitian dasar, dan dapat spesifik seperti biasanya ditemui pada penelitian terapan. Yang pertama, mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Penelitian dengan tugas mendeskripsi gejala dan peristiwa yang terjadi, maupun gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita perlu mendapat perhatian dan penanggulangan. Gejala dan peristiwa yang terjadi itu ada yang besar dan ada pula yang kecil, tetapi kalau dilihat dari segi perkembangan, untuk masa datang perlu mendapat perhatian segera. Kemudian yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadi sesuatu peristiwa atau fenomena. Penelitian dengan tugas menerangkan berbeda dengan penelitian yang menekankan pengungkapan peristiwa apa adanya. Maka penelitian dengan tugas penerapan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas, dapat dilihat dari hubungan suatu dengan hubungan yang lain. Kemudian yang ketiga, menyusun teori. Penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembukaan dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel. Kemudian yang keempat, meramalkan, mengestimasi, memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Informasi yang didapat akan sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi untuk melalui masa berikutnya. Melalui penelitian dikumpulkan data untuk meramalkan beberapa kejadian atau situasi masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Melalui penelitian juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala-gejala. Merancang sedemikian rupa suatu bentuk penelitian untuk mengendalikan peristiwa itu. Perlakuannya disusun dalam rancangan adalah membuat tindakan pengendalian pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa itu. Unsur-unsur penelitian. Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik, peneliti perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur penelitian. Unsur-unsur yang menjadi dasar penelitian ilmiah ini adalah konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Proses teoritis dan proses empiris. Suatu penelitian, perumusan konsep, penyusunan proporsi dan teori, identifikasi variabel, dan perumusan hipotesis merupakan proses teoritis dalam suatu penelitian ilmiah. Perumusan definisi operasional, pengumpulan data, perumusan dan pengujian hipotesis statistik merupakan proses empiris. Yang pertama,
konsep. Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dalam merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Misalnya, untuk menggambarkan kapasitas reproduksi, manusia dikenal konsep fertilitas dan fekunditas. Untuk menggambarkan pergerakan produk dikenal konsep migrasi dan mobilitas. Beberapa konsep yang biasa dipakai dalam penelitian kependudukan dan penelitian sosial adalah nilai anak, perilaku kontrasepsi, angkatan kerja, pengangguran, sikap terhadap kontrasepsi, morbilitas, mortalitas, sertifikat sosial, interaksi sosial, perilaku memilih, alienasi, dan partisipasi. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Misalnya, konsep perilaku menyimpang dipakai oleh para sosiologi untuk menggambarkan fenomena bunuh diri, kebiasaan minum alkohol, dan banyak fenomena lainnya. Konsep perilaku memilih dipakai untuk menerangkan fenomena memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal, dan memilih jumlah anak. Kemudian yang kedua, proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesa adalah proposisi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Dalil atau hukum adalah jenis proposisi yang mempunyai jangkauan yang lebih luas dan telah mendapatkan banyak dukungan empiris. Dalam ilmu sosial, proposisi biasanya adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Kemudian yang ketiga, teori. Sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti adalah teori, yaitu rangkaian yang logis dari suatu proposisi atau lebih. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Kemudian yang keempat, yaitu variabel, yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai. Jadi, konsep badan bukan variabel karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi. Berat badan adalah variabel karena memiliki nilai yang berbeda. Kemudian yang kelima, hipotesa. Tujuan penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel-variabel. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk hipotesis yang merupakan suatu unsur penelitian yang amat penting. Hipotesa adalah kesimpulan sementara atau proposisi terantif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang keenam, definisi operasional. Salah satu unsur yang membutuhkan komunikasi adalah penelitian adalah definisi operasional, yaitu merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Answer, reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur, dan seberapa akurat seandainya dilakukan pengukuran ulang. Answer juga menyatakan reliabilitas sebagai konsistensi pengamatan yang diperoleh dari pencatatan berulang baik pada suatu subjek maupun sejumlah subjek. Demikianlah pemaparan materi mengenai dasar-dasar metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.